Oke, selamat malam saudara-saudara sekalian. Untuk materi pertama ini akan saya bawakan mengenai tabut perjanjian dan juga yang kedua nanti mengenai Maria sebagai tabut perjanjian baru. Dan untuk materi yang ketiga akan dibahas lebih detail tentang kemah suci oleh Coach Jos. Em, untuk pertama mengenai tabut perjanjian itu sendiri, sorry. Oke. Untuk pertama kita lihat dari beberapa ayat di Quran 25. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus itu. Dan inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, yaitu emas, perak, dan juga tembaga. Dan persembahan khusus ini dibuat untuk membangun tabernakel dan juga bait suci untuk menunjang peribadatan. Dan dalam persembahan khusus ini untuk setiap orang yang terdorong hatinya sebagai simbol pengabdian kepada Tuhan. Barangkali mereka tidak harus memberi persembahan itu, tapi ada porsi yang disisakan bagi umat, yaitu kesadaran ataupun kesengajaan yang dituntut dari umat. Dan selanjutnya, ini ada meja roti sajian yang di belakang orangnya dia di sebelah ujung sana. Di dekatnya diletakkan juga kandil, menoreh, sajian ataupun pelita, itu yang berbentuk seperti lilin. Dan dengan ini orang Israel itu membuat pengakuan bahwa mereka sebenarnya itu berhutang gitu ya, pada pemeliharaan Tuhan sepanjang di padang gurun. Dan kemudian juga orang Israel mempersembahkan korban dupa dan juga anggur. Dan hanya para imam yang harus memakan roti ini. Dan pelita itu melambangkan terang Roh Kudus dan karunia pada gereja Allah. Dan dari ketiga poin ini, persembahan meja roti sajian ataupun juga pelita itu sendiri itu diwarisi oleh gereja melalui persembahan yang setiap hari kita atau setiap minggu kita berikan melalui lilin dan juga melalui uh, meja roti sajian atau meja persembahan di altar itu pasti ada meja persembahan. Dan juga ruang Maha Kudus itu pun juga diwariskan ini. Ya, karena memang gereja itu mewarisi banyak sekali kebiasaan di atas dalam bentuk alat-alat rohani, dalam bentuk kebiasaan dalam tata cara liturgis itu masih dipertahankan. Nah, saya akan masuk pada tabut perjanjiannya secara detail. Kita baca dulu di ayat yang ke-8 bahwa mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Tempat maha kudus ataupun tabernakel. Jadi dalam kemah suci itu dibagi jadi dua tempat ya. Untuk pertama ketika kita masuk ke gerbang kemah suci tadi, kita akan masuk pada tempat kudus. Dan dari tempat kudus itu akan ada tirai dan di balik tirai itu baru tempat maha kudus. Nah, tempat maha kudus itulah yang uh, tabut perjanjian itu diletakkan. Kita bisa melihat bahwa tempat maha kudus itu adalah simbol ya, tata pemerintahan Allah. Dan nanti kita baca juga di Keluaran 25 ayat 22 bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dari atas tutup pendiaman itu Allah yang akan mau mengatakan kepada Musa segala hal apa yang harus dia beritahukan kepada orang Israel. Dan Allah yang di atasnya tertulis hukum itu disebut kesaksian dan ini adalah sebuah janjian antara Tuhan dengan Israel yang disepakati di Gunung Sinai. Di dalam hal ini sarana penyelamatan Allah itu selalu berbentuknya itu perjanjian antara Allah dan manusia pun juga sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan dan itu yang selalu di apa ya diupayakan terus menerus dalam setiap itu selalu ada perjanjian-perjanjian yang Allah apa namanya sebagai bentuk komunikasi itu selalu dalam bentuk perjanjian. Ini bentuk dari tabut perjanjian berisi roti mana, tongkat Harun dan juga Allah hukum. Dan tabut ini diletakkan di ruang Maha Kudus di Bait Suci. Kita lihat ayatnya dulu.
kau buat dua keruk emas, keruk itu harus mengembangkan kedua sayapnya, menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap masing-masing. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua keruk yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Jadi dari dua perikop yang saya ambil ini, yang kami ambil, ada terkait dengan keruk, kemudian tutup pendamaian, ruang Maha Kudus, tabut perjanjian itu sendiri. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama mengenai ruang Maha Kudus. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, kita juga lihat di videonya, lebih detailnya nanti di bagiannya Coach Jos bagian ketiga. Ketika kita masuk ke kemah suci, kita akan masuk ke tempat kudus. Tapi kita akan bertemu dengan apa nih? Tira ini ya, atau tabir gitu ya. Itu yang memisahkan antara tempat kudus dan dengan tempat maha kudus. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa di balik tira itu yang diletakkan tabut perjanjian. Nah, tidak semua orang dapat masuk ke ruang maha kudus itu. Nah, kalau begitu siapa yang dapat masuk? Itu dituliskan dalam Imamat 16, berisi 34 ayat atau mungkin lebih, saya lupa. Tapi di Imamat 16 itu dikatakan bahwa hanya sekali setahun Imam Agung masuk dalam ruang Maha Kudus, itu pun juga dalam hari pendamaian Yom Kippur gitu ya, the Day of Atonement. Perintah Tuhan kepada Harun pada waktu itu agar Harun itu masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus itu di atas tutup pendamaian itu, Imam Agung membawa lembu jantan untuk korban penghapus dosa. Dan di atas tutup pendamaian itu harus dipercikan dengan jarinya di atas tutup pendamaian itu, dan melambangkan bahwa pelanggaran terhadap Allah yang ada di dalam tabut itu kemudian dibayar oleh darah dari kitab Imamat. Jadi paling tidak dari keluaran hingga Imamat itu kita akan membahas soal kemah suci ini. Selanjutnya, karena di tutup pendamaian itu adalah simbol Tuhan yang di sana, di atas sayap para kerub dengan tabut sebagai tumpuan kakinya. Dan kerub itu adalah malaikat, ya, malaikat yang senantiasa mendampingi Allah, dan ini melambangkan bahwa Allah, kehadiran Allah itu ada di situ. Kemuliaan Tuhan itu disimbolkan melalui dua kerub itu, dan Allah itu akan di sana dan memberikan perintah yang kita baca di ayat yang 22. Tuhan memberikan perintah dan juga jawabannya. Nah, kerub tabut perjanjian dapat dipandang sebagai patung pahatan, dan ini sudah poin kecil aja bahwa gambar suci itu kita tidak dalam tanda kutip tidak dilarang gitu. Artinya patung ataupun gambar suci itu memang didorong sebagai cara untuk memelihara iman. Dulu ketika kita belajar di kitab Kejadian, kerub itu kan adalah makhluk surgawi gitu ya, malaikat yang menjaga Taman Eden itu sendiri. Dan ketika manusia berbuat dosa, maka manusia itu harus melewati dari surga. Jadi waktu itu kan manusia pertama diusir ke arah timur, dan kemudian Taman Eden itu dijaga oleh Akrub itu. Nah, sejak saat itu manusia itu tidak bisa lagi merasakan tanda kutip Eden, yang mana kita bisa baca di kitab Kejadian, manusia pertama dengan Tuhan itu bercakap-cakap. Nah, tapi karena manusia berbuat dosa, maka dia diasingkan, dan kemudian tidak ada lagi sarana untuk bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung. Nah, melalui kemah suci ini kemudian Allah itu membangun suatu cara kembali biar manusia itu ada suatu tempat kudus untuk bercakap-cakap dengan Tuhan lagi. Itulah melalui kemah suci dan juga melalui tabut perjanjian ini dari ruang Maha Kudus. Nah, kemudian karena sejarah terus kemudian berlalu, ini sebentar, ini ada sedikit ini.
ini sebagai pengantar sebenarnya di kitab Imamat. Nanti di Keluaran 40 akan ada kata-kata bahwa demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu, kemah suci kemudian diselesaikan. Ada apa ya? Ada timelinenya juga itu yang diberikan Tuhan kepada Musa bahwa bulan pertama harus selesai kemah suci, bulan kedua harus selesai apa segala macam itu dengan detail. Tapi kemudian Allah itu menutupi kemah temuan itu sehingga Musa itu tidak dapat masuk. Nah, kemudian baru masuk itu di kitab Imamat 9 ayat 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan itu. Jadi di sela-sela itu ya pasti usaha-usaha, kenapa nggak bisa masuk kira-kira. Udah bangun susah kok nggak bisa masuk ya. Ya pasti ada yang kurang dan itulah yang berusaha di apa ya, mungkin dijelaskan atau harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, terus kemudian tabut perjanjian itu kan suatu benda yang nyata dan kemudian kita pasti bertanya loh sekarang itu ada di mana. Tabut perjanjian dipindahkan ke bait suci pertama di Yerusalem. Bait suci pertama itu dibangun oleh Salomo kira-kira pada tahun 900 sebelum Masehi mungkin ya. Itu dipindahkan sebenarnya oleh Raja Daud. Bisa dibaca di kitab Samuel ataupun kitab raja-raja. Maaf. Nah, kemudian bait suci yang pertama itu dihancurkan oleh tentara Babel pada kira-kira pada tahun 500 sebelum Masehi lah. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa tabut perjanjian itu dicuri dan tidak diketahui dan tidak pernah kembali. Jadi sejak itu tidak pernah diketahui lagi ketika mengalami pembuangan Babel dan lain sebagainya. Tabut perjanjian itu dicuri dan tidak pernah kembali lagi. Dan kemudian bait suci yang kedua itu dibangun kembali dan kemudian hancur pada tahun 70 oleh tentara Romawi. Nah, dari sini ada dua teori yang terkenal barangkali secara legenda bahwa tabut perjanjian itu bisa jadi dibawa oleh tentara Babel itu atau dibawa oleh tentara Romawi tapi tidak pernah kembali. Ada juga yang menyatakan bahwa di bait suci yang kedua itu sebenarnya tabut perjanjian sudah tidak lagi ada. Nah, tabut perjanjian itu diganti oleh sebuah batu yang dinamakan batu penjuru. Kan Tuhan Yesus sering dalam dalam khotbahnya, dalam kata-katanya di Injil itu merujuk pada batu penjuru itu. Nah, memang banyak sekali ya gitu ya cerita ataupun legenda yang dibuat, bahkan kalau ibu bawa teman-teman lihat di YouTube di sumber-sumber yang umum itu pasti akan banyak sekali film, banyak sekali teori orang-orang yang sudah mengaku barangkali atau menemukan petunjuk minimal tentang tabut perjanjian itu terakhir diletakkan. Nah, tapi dalam kitab 2 Makabe 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa atas ilham Allah, kemah suci dan tabut perjanjian menyertai dia ketika ia pergi ke gunung yang telah didagimu saat memandang milik Allah, yaitu Gunung Nebo. Dan Yeremia menemukan sebuah kediaman berupa gua. Jadi disinyalir bahwa tabut perjanjian ini menurut Makabe terakhir itu ada di Gunung Nebo. Tapi hingga sekarang ya belum tahu juga. Mungkin kita juga dapat bertanya apakah itu akan keluar, akan dinyatakan bagi manusia kapannya yang nggak tahu juga. Nah, ya ini tadi sudah saya sampaikan buat tabut perjanjian barangkali dibawa oleh bangsa Babel atau bangsa Romawi. Itu teori yang dalam tanda kutip masuk akal karena bait suci itu diserang oleh bangsa Babel, hancur, didirikan lagi kemudian diserang oleh bangsa Romawi. Demikian untuk poin yang pertama mengenai tabut perjanjian. Sekarang kita akan melihat Maria sebagai tabut perjanjian baru. Ini sebuah tipologi. Saya awali dari KGK dulu. Bahwa umat Kristen itu membaca perjanjian lama dalam terang Kristus yang telah wafat dan bangkit.
Dan pembacaan tipologis ini menyingkapkan kekayaan perjanjian lama yang tidak terbatas. Dan perjanjian baru itu juga perlu dibaca dalam cahaya perjanjian lama. Dan tipologi itu berarti adanya perkembangan rencana ilahi ke arah pemenuhannya. Uh, Mungkin secara mudahnya ada kesamaan atau ya ekuivalensi gitu ya. Itu kan serupa tapi tidak sama. Yang terjadi di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Tapi ini tuh bisa dibandingkan. Mungkin seperti apa ya? Airnya Nabi Nuh itu disamakan dengan baptisan itu kan seperti sampai terus ya. Nah, dengan prinsip tipologi di atas, Bapak Gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria itu tabut perjanjian baru yang dikuduskan Allah. Dan tipologi Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru itu dapat dilihat melalui perbandingan-perbandingan berikut. Yang pertama, tabut perjanjian lama itu menempuh perjalanan rumah Obed dan Edom di pegunungan Yudea. Dan ini seperti Maria juga yang menempuh perjalanan dari rumah Elizabeth dan Zakaria di pegunungan Yudea. Terus kemudian Raja Daud waktu itu memakai pakaian imam melonjak dan menari di depan tabut perjanjian. Ini sama juga seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu kan keturunan imam ya, Zakaria itu kan imam. Melonjak di dalam rahim ibunya saat Maria itu datang. Kemudian Raja Daud mengatakan bagaimana kebutuhan dapat sampai kepadaku. Dan Elizabeth pun juga mengatakan, siapakah aku ini sampai kebutuhanku datang mengunjungi. Saat di depan tabut perjanjian, Elizabeth berseru di hadapan Maria. Tabut perjanjian tinggal di rumah Obed dan Edom selama 3 bulan. Dan Maria itu tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan juga. Dan kemudian oleh Daud, tabut perjanjian itu kembali menetap di Yerusalem dalam bait suci. Dan Maria pun kembali ke rumah dari Yerusalem mempersembahkan Yesus di bait Allah. Yang paling penting, yang paling kelihatan adalah bahwa tabut perjanjian lama itu mengandung 2 log batu, roti mana, tempat Harun. Ini komparasinya dengan Bunda Maria yang terkandung Sang Firman, Sang Roti Hidup, dan juga Sang Imam Besar. Ini beberapa tradisi dari Bapak Gereja. Maria adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak lapuk, dan tabut dilepaskan dari kelapukan dan kerusakan. Perawan yang terhormat, engkau lebih mulia dari semua yang mulia. Engkau adalah tabut di mana ditemukan bejana emas yang mengandung roti mana sesungguhnya yaitu daging ilahi. Dari Katekismus, Maria adalah putri Sion pribadi, tabut perjanjian dan tempat kemuliaan Tuhan. Dia adalah kemah Allah di tengah manusia. Dalam perbandingan ini sebuah tipologis bahwa Maria itu tabut perjanjian baru. Dari 2 poin saya, tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel, dan Maria sebagai tabut perjanjian baru yang mengandung Sang Hidup, Sang Firman, dan juga Sang Imam Besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Coach. Mantap. Ya.